Iya, selamat pagi Bapak dan Ibu Intanas sekalian. Pagi ini kembali kita akan mengikuti secara bersama-sama webinar Inspirasi Bisnis Intani untuk seri yang ke-39. Wow, sudah banyak sekali ini ya serinya. Kita sudah seperti biasa selalu menampilkan pelaku-pelaku pertanian yang inspiratif, yang selalu memberikan masukan positif bagi kita semua. Pagi ini kita akan menghadirkan Bapak Haji Urip. Beliau adalah pemilik agrowisata Agrinusa Situbolang di Indramayu. Mungkin kami masih mencoba koneksi dengan Pak Haji Urip, tadi sempat terputus. Ya, mungkin kita akan segera langsung mulai sambil menunggu Pak Haji, karena Pak Guntur Subagja, Ketua Umum Intani, sudah siap. Pak Guntur sudah siap memberikan pembukaan? Halo, ya sesi saya ya? Ya, silakan Pak Guntur. Saya geser, saya ikut ke satu. Izin, Pak. Ya. Siap. Saya geser dulu barusan sampai ini. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Guntur mendapatkan posisi, Ya. ini bisa dilihat Pak Guntur background-nya bagus sekali. Ya. Sekalian diperlihatkan aja Pak Guntur. Nah, ini kebetulan nih saya lagi di Global Tourism Forum. Nah, ini satu event yang sebenarnya jadi momentum untuk kebangkitan ekonomi ini, saya kira kita ini. Oke. Ya, jadi saya sedikit memberikan beberapa catatan saja. Pertama, terima kasih narasumber yang sudah bisa hadir untuk berbagi dan sharing dengan para Intaners dan para peserta webinar hari ini yang dipandu oleh Mas Aden dan diikuti oleh para peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Temanya sangat menarik. Ini cerita tentang Indramayu. Nuhun Kang sudah hadir di forum ini, Mas narasumber. Pak Haji Udin. Haji Udin. Haji Urip. Haji Ujib. Haji Urip. Ya. Iya, sudah bisa connect ya komunikasinya ya, Pak Haji Ujib. Sebentar Pak, masih nunggu Pak. Sudah bisa dengar saya Pak. Sudah bagus Pak. Suaranya sudah Pak Haji Urip sudah bagus. Oh sudah. Ya, Pak Haji, makasih sudah bagus. Kita bergabung di acara webinar Inspirasi Bisnis Tani. Ini adalah satu forum di mana kita berkumpul untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman Pak Haji membangun satu agrowisata khususnya mangga ya di Indramayu merupakan sesuatu yang istimewa dan ini terkait dengan apa yang concern saat ini kita membangkitkan lagi kembali buah-buah lokal Nusantara. Baik Pak. Kita melihat ketika kita bicara Indramayu, memang Indramayu kelihatannya harus kembali kepada positioning semula, Pak. Ini adalah lumbung pangan, lumbung padi, dan juga lumbung pertanian nasional. Nah, ini yang sebetulnya harus kita bangkitkan lagi, karena kita dengar, melihat saat ini di Indramayu justru suplai padi berkurang ya Pak. Bahkan banyak rice milling, banyak RMU, banyak mesin-mesin pabrik beras yang justru kekurangan suplai padi. Padinya ngambil dari berbagai daerah lain. Nah, di sisi lain potensi ekonomi yang lain juga cukup besar. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Kita di produk buah-buahan seperti mangga, Indramayu sangat terkenal dari dulu kan Pak, harum manis, mangga Indramayu, dan sekarang ada mangga gincu malah ya, ini kan, dan sudah mungkin bisa ekspor. Nah, kita melihat Pak bahwa buah ini merupakan satu keunggulan pertanian nasional selain rempah-rempah.
dulu para penjajah kita hadir ke Indonesia, mereka tidak mengambil hasil pangan untuk dibawa atau diperdagangkan ke internasional, tapi mereka mengambil rempah-rempah dan buah yang secara pasar waktu itu sangat besar, dan bagaimana ITANI bersama mitra, anggota, dan para peserta kita bisa kembali membangkitkan buah-buah lokal Nusantara untuk memenuhi kebutuhan nasional dan juga rempah-rempah, selain juga pangan untuk kebutuhan kemandirian pangan nasional. Pak Haji, saya makasih banyak. Saya mohon maaf tidak bisa nanti online seterusnya, tapi sambil mengikuti acara saya tetap mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh narasumber kita dalam diskusi hari ini. Selamat bersemangat dan terima kasih banyak atas waktu dan untuk sharingnya. Terima kasih Pak Haji. Ya, Sama-sama, Pak. silakan dilanjutkan Mas Aden. Terima kasih. Itu tadi sambutan singkat dari Pak Guntur Subagja, Ketua Umum INTANI. Karena sedang di acara, beliau tidak bisa memberikan paparan lebih lama. Mungkin nanti di sela-sela bisa kita minta pernyataan beliau lagi. Sebelum kita mulai, seperti biasa, ada tayangan singkat video tentang webinar Inspirasi Bisnis INTANI. Bisa, dulu gitu. Semua. Oh ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Sudah ya. Terima kasih semua. Ya, demikian tadi video selingan tentang webinar Inspirasi Bisnis INTANI. Intaners, selamat pagi bagi yang baru bergabung. Pagi ini kembali kita mengikuti secara bersama-sama webinar Inspirasi Bisnis INTANI untuk seri yang ke-39. Pagi ini kita akan membahas tentang agrowisata, yaitu wisata yang melibatkan lahan pertanian, peternakan, atau bisa juga berbasis perkebunan. Jadi ada daya tarik lain selain hanya pemandangan alam. Misalnya daya tarik bisa memetik buah, terus menikmati menu hasil peternakannya, terus kemudian bisa makan di situ dengan hasil-hasil yang dihasilkan oleh tempat wisata tersebut. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita kesuksesan dari seorang pelaku agrowisata. Beliau adalah Bapak Haji Urip, pemilik agrowisata Agrimania Situbolang di Indramayu. Beliau berusia 55 tahun, masih cukup muda ya, dengan 2 orang putra. Yang saya sempat lihat profilnya ini, beliau sempat jadi anggota DPR ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Dan pada tahun 2016 yang lalu, bersama-sama dengan beberapa rekan memulai menanam mangga Agrimania. Dan akhirnya bersama kelompok Tani Agrimania ini, Pak Urip, kebetulan ketuanya Pak ya, dan mulai mengembangkan lahan pertanian sebagai agrowisata, yaitu membuka lahan pertaniannya yaitu membuka lahan yang bisa dikunjungi banyak orang, sekaligus menikmati bagaimana memetik, mencoba manis mangganya,
kemudian memetik langsung dari pohon kalau memungkinkan, mencium bau harumnya mangga yang bergelantungan di pohon, itu mungkin pengalaman-pengalaman yang cukup unik ya bagi masyarakat. Bapak dan Ibu, agrowisata Agrimania ini, agrowisata Agrimania Situbolang namanya ini, terletak di Desa Jatisura, Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Oke, saya perkenalkan, inilah Bapak Haji Urip. Pak Haji, boleh cerita sedikit Pak, di awal seperti apa sih ini Agrimania? Ya Pak, sebenarnya saya berawal dari berkebun dan teman-teman itu menanam mangga Agrimania. Terus kita berlanjut ke menanam buah lainnya. Di sini ada rengkeng, ada durian, ada jambu untuk memenuhi kapasitas kebun yang ada di kelompok ini. Hanya waktu sudah berjalan 1 tahun, kami berharap gimana caranya kira-kira kita bisa panen di sini dan menjual buahnya di sini juga. Artinya kita tidak akan menjual keluar apabila laku di sini semua. Secara otomatis kami bisa mengurangi biaya transportasi dan juga biaya lain-lainnya. Untuk itu kami membuat sebuah kawasan agrowisata dan secara kebetulan kami juga baru membuka terus ramai dikunjungi beberapa orang, dan alhasil tahun kemarin banyak buah yang dijual di agrowisata ini. Itu gambaran kecil dari kami, Pak. Oke, baik. Nah, itu saya dengar ada nama mangga Agrinusi. Agrinusi, Pak? Agrimania, Pak. Agrimania. Nah, itu dari mana itu asal nama itu, Pak? Buat sendiri apa ceritanya bagaimana tuh timbul nama tersebut? Nama Agrimania itu diambil dari usaha dagang saya, Pak. Jadi usaha dagang kelompok tani itu namanya Agrimania, Pak. Oke. Jadi kebetulan kami mengajukan salah satu varietas baru hasil dari indigenous asal Indramayu. Pada saat itu kami mengajukan sertifikasinya ke BPSB itu sekitar tahun 2014, Pak. Dan pada akhirnya tahun 2018, tepatnya tanggal 26 Desember, mangga Agrimania itu disertifikasi oleh Kementerian Pertanian. Artinya kita sudah dikeluarkan sebagai mangga varietas unggul baru. Dan disitulah dengan nama mangga Agrimania, Pak. Oh, oke, baik. Tapi prosesnya ternyata cukup sedikit lama ya, Pak ya? Cukup lama ya, Pak ya? Cukup lama, Pak, karena memang sertifikasi itu memerlukan beberapa pengujian, diantaranya yang pertama adalah dari genetik dulu, Pak. Ada yang sama tidak gennya. Kedua kalinya kita teliti tentang hasil buahnya selama 2 tahun berturut-turut kalau tidak salah. Tahun pertama, tahun kedua ya. Terus tingkat kematangannya bisa bertahan lama dan tidak, juga kandungan air, vitamin dan lain sebagainya yang terkandung di dalam mangga tersebut. Dan pada akhirnya kami lolos di tahun 2018 dan
ini kan sebagai varietas unggul baru asal Indramayu, Pak. Wow. Jadi sudah diakui ya bahwa ini Ya, adalah varietas unggul baru dari asal Indramayu. asal Indramayu. Itu sebelumnya hasil persilangan, Pak? Bukan, Pak, dari biji, Bukan. Pak. Dari biji ya? Ya, Dari biji asli ya? dari Oke, biji. baik. Ya. Itu tadi Bapak dan Ibu ternyata Agrimania ini sudah menjadi varietas unggulan yang diakui sebagai varietas unggulan asli dari Indramayu. Nah, kemudian setelah Bapak memiliki varietas unggulan, maaf, sejak kapan tuh Pak tiba-tiba memutuskan bahwa selain kebun mangga ini juga agrowisata, karena tadi ya Pak ya, biar tidak dijual kemana-mana. Nah Ya. itu kapan tuh Pak dimulai? Untuk agrowisata sebenarnya dengan unsur ketidaksengajaan, Pak, awalnya ini. Karena kita berkebun di tahun 2017 sampai 2018, karena kita kebunnya sudah besar, sudah memasuki fase generatif, kami dan kawan-kawan menanam tanaman repogia, Pak. Tanaman repogianya itu adalah bunga matahari. Tujuannya tidak lain hanya untuk menghalau hama agar jangan lari ke tanaman mangga. Jadi dari situlah kami timbul untuk membuka wisata. Di samping kita juga punya angan-angan untuk itu, dan secara kebetulan kita nanam bunga matahari banyak dikunjungin orang, Pak. Jadi yang datang orang berbondong-bondong datang ke kebun kami hanya untuk sekedar selfie saja di bunga matahari sebagai repogia. Jadi sebenarnya kita untuk menghalau hama, malah orang yang pada datang. Jadi dari situ juga kami mulai bisa merintis sedikit demi sedikit, dan alhasil sampai sekarang kita sudah bisa berjalan dengan baik, Pak. Jadi itu awal berdirinya agrowisata ini. Oke, jadi ini menarik ya Pak Arif ya, Pak Haji. Yeah. Sebenarnya menanam bunga matahari sebagai repogia, Yeah. malah itu yang menjadi daya tarik. Iya, Kasih Bapak ya. Orang-orang tarik. tertarik karena banyaknya bunga matahari di situ. Iya. Sekarang masih ada bunganya matahari dong Pak? Sekarang karena kita kebunnya sudah rapat, Pak. Jadi karena memang itu awal dari cerita kami untuk jadi agrowisata, kita tidak akan menghilangkan bunga matahari, Pak. Jadi tetap ada di saat musim-musim tertentu gitu. Di saat momen-momen tertentu pasti ada. Karena pasti dari ada, situ ya? saya berangkat ya, Pak. Oke, baik. Jadi bunga mataharinya tetap dipertahankan. Dipertahankan, Pak. Ini tidak lupa dengan asal bahwa bunga matahari yang menarik. Betul. Oke. Pak Haji, sekarang kan ini ada masyarakat yang berkunjungi dari mana aja nih Pak? Yang berkunjung ke agrowisata Situbolang ini, yang kabupaten terdekatnya ya ada yang Majalengka, Pak, ada yang Kuningan, Cirebon, Kerawang, juga Subang. Oh, sampai Subang ya? Ya, sudah masuk ke sini semua. Kecuali kalau kita panen, Pak, panen buah mangga agrimanianya nih. Kalau panen itu kita biasanya teman-teman Bandung, Jakarta juga ke sini, Pak. Untuk menikmati mangga agrimania langsung dari kebunnya. Seperti itu, Pak. Ternyata banyak ya dari Jakarta, Bandung untuk ikut juga datang ke tempat Bapak, berkunjung dan menikmati mangga. Ya, itu mereka hanya membeli atau makan di sana, Pak, sekalian? Makan di sana juga untuk bawa pulangnya, biasanya banyak yang dibawa pulang. Oke. Tapi seru juga ya, kita bisa memetik mangga atau memakan mangga hasil panen di tempatnya. Ini pengalaman menarik. Kalau boleh tahu, secara ini Pak, arah
Sebelah mana sih Pak situ Bolang ini Pak? Siti Bolang itu kalau misalkan lewat tol itu keluarnya tol Cikedung, Mbak. Tol Kedung, Indramayu baik. satu-satunya tol Indramayu, kita Ya. keluar ke arah kota Indramayu. Itu tol satu-satunya yang jauh kemana-mana sebenarnya Pak. Iya, betul, betul. Betul, betul. Iya. Ya kurang lebih keluar dari tol itu 1 jam, Mbak. Baru nyampe ke tempat kami di sini. Oh, 1 jam ya. 1 jam. Baik. Itu ke arah selatan Pak? Ke arah utara, Pak. Ke Oh, malah arah ke arah utara Indramayu ya? Kota. Iya, ke arah Oh, ke arah Indramayu. Indramayu Kota. Oke, baik. Sebelum ke kota ya ngelewatin agrowisata dulu. Oke, baik. Nah, kemudian ini masa pandemi nih Pak. Bagaimana pengunjung Pak? Masa pandemi ya jelas sangat terpengaruh bagi agrowisata, tapi tidak terpengaruh terhadap kebun. Kalau agrowisata jelas Pak, jelas drastis lah untuk pengunjungnya juga, dan kita tutup selama beberapa bulan kemarin itu, baru dibuka sekarang ini 2 mingguan ini. Jadi kalau untuk agrowisatanya sudah jelas kita tidak ada aktivitas selama berbulan-bulan, tapi untuk kebun ya tidak terdampak lah. Yang terdampak wisatanya ini. Hanya ya karena sumber pemeliharaan kebun dari agrowisata itu terpengaruhnya, Pak. Itu dampak pandemi ya Pak ya, ternyata Iya, tetap berpengaruh. berpengaruh, Pak. Oke Pak, sekarang apakah dengan adanya menurunnya kunjungan, akhirnya kan Bapak tetap harus menjual si mangga ini keluar dong Pak ya? Keluar. Bagaimana Pak? Dikirimnya ke mana saja, terus volumenya kira-kira berapa? Karena kami volumenya masih kurang memenuhi permintaan, Pak. Sebenarnya kami dari tahun 2018 kami sudah ada penerimanya, Pak, di sebuah toko buah besar di Jakarta, dan sampai sekarang juga kita masih eksis mengisi buah produksi dari agrowisata ini, bukan saja mangga agrimanianya, tetapi mangga yang lainnya juga kita masukkan ke situ. Jadi untuk kendala pasar saat ini kita masih terbuka lebar, Pak. Jadi jauh dari permintaan ini, masih jauh dari permintaan pasarnya. Masih terbuka luas ya. Ya masih terbuka luas kalau untuk mangga agrimania. Kalau boleh tahu Pak, Bapak sudah punya berapa pohon itu Pak? Kalau jumlah pohon agrimania. Untuk mangga agrimania di agrowisata ya karena luasnya kurang lebihnya 8 hektaran, Pak. Oh, 8 hektar ya, luas sekali ya. Dan kita di sini menerapkannya sistem kebunnya bukan konvensional, tetapi kita memakai sistem ultra high density plantation. Jadi kita itu rapat, Pak. Yang biasa ditanam dengan jarak tanam 100 per hektar, di sini kita bisa 800 sampai 1000 lebih, Pak, per hektarnya. Jadi kalau 8 hektar, 8 kali 800 saja sudah 64, Pak. 6.400 pohon berarti. Wow. Baik. Pak Haji, Ya, boleh jelaskan nggak sistem high density tersebut? Iya. Seperti Pak, karena kan biasanya pohon kalau berdekatan nggak berkembang, Pak. Betul, Pak. Nah, ini coba, ini menarik ini. Iya. Jadi gini, Pak, berawal dari saya berkebun di sini dan kawan-kawan, itu tidak ada niatan untuk mengebunkan secara konvensional. Kita sepakat untuk mengebunkan sistem UHDP, Pak. Karena kami lihat di luar negeri itu sudah menerapkan teknologi itu. Kita coba-coba di sini, Pak. Coba-coba tapi
memberanikan diri lah. Memberanikan diri dan teman-teman menanam pohon mangga agrimalia dengan jarak tanam rapat. Dengan jarak tanam rapat, kita menerapkan sistem itu sudah masuk ke tahun keempat ini, Pak. Sudah masuk tahun keempat. Dan di tahun ketiga kemarin, kita sudah berhasil, Pak. Anggap saja kita berhasil di beberapa pohon itu kita sudah berbuah dan hasilnya juga bagus. Nah, ini memasuki tahun keempat, mudah-mudahan kita di bulan 11 kita ada panen lagi. Di samping panen yang tahun ini di bulan 4 dan bulan 5 kita sudah panen, tapi panennya hanya sedikit jumlahnya nih, kuantitasnya nih. Mungkin di bulan 11 kita lebih banyak dibandingkan dengan bulan 4 dan bulan 5. Jadi Bapak menanam itu dari tahun 2000 berapa tadi Pak? 17 di awal, Pak. 2017 itu sudah berapa kali panen Pak? Baru Sampai tahun sekarang? kemarin Pak. Baru tahun 2020. 2020 Oktober ya, itu Oktober. mulai panen. Nah, Oke. mulai Baru panen. nanti 2021 ini bulan Mei itu sempat panen sedikit. Sempat panen sedikit. Nanti Tapi Desember panen lagi. Panen November, Pak. November ya. November Nanti Desember, Pak. Panen lagi. November Desember itu panen lagi ya. Ya. Oh, itu yang Karena di sini besar, kami terlambat untuk membungakan kemarinnya, Pak. Oh, itu pengaruh ya, terlambat ya. Terlambat untuk pembungaannya. Nah, sekarang Pak, kan kemarin sempat masyarakat pengunjung menikmati buah di lokasi. Ada juga karena sekarang pandemi Bapak harus menjual ke toko buah besar di Jakarta sini ya. Itu secara ekonomis lebih untung mana Pak? Kalau dihitung-hitung ceritanya. Ya kalau jenis mangga, saya rasa kalau untuk orang Indramayu makan mangga ini kayaknya apa gitu Pak, karena memang tiap rumah kan ada mangga nih. Pertama itu, kedua kali kalau untuk mangganya ini Pak, kalau untuk mangganya ya. Iya, kita yang target kita adalah pengunjung yang bukan orang Indramayu Pak. Ya, pengunjung yang bukan orang Indramayu, targetnya nih. Kalau orang Indramayunya ya sudah jelas kita berkurang, Mbak. Tapi dengan pandemi tidak ada pengunjung, kalau hasil buah kita oper ke Jakarta juga nggak masalah. Hanya kalau kita bandingkan gimana, apakah dijual di sini dengan di Jakarta, gimana keuntungannya ya lebih jelas dijual di sini, Pak. Kita kepotong transportasi kan gitu. Oh ya, sudah pasti ya. Kalau dengan harga yang sama, udah jelas kita kepotong transportasi untuk ke Jakarta. Baik. Dan juga saat ini mangga Agrimalia masih tergolong mangga termahal di Indonesia ini. Coba kalau boleh tahu berapa itu per kilo Pak? Dijual di umum ya Pak ya? Jual umum ya Pak? Iya, dijual di kebun sini 40.000 Pak. Per kilo ya? Per kilo 40.000. Sedangkan mahal isinya itu satu itu lebih dari 1 kilo. Jadi kalau pengen mencicipi mangga Agrimalia, satu itu sudah 50.000 Pak. Karena 1 kilonya kan lebih. Nah, iya. itu. Yang paling besar berapa kilo Pak? Di kebun kami masih 1,8 Pak. Oh hampir 2 kilo ya? Oh besar ya, itu Pak? Kilo. Ya, tapi ada di kebun yang pernah ngambil benihnya dari sini, baik di Indramayu Kota sama yang di Indramayu bagian barat, itu mencapai 2 kilo, Pak. Tapi saya yang di sini belum pernah mencapai 2 kilo. Kalah sama mereka ya. Baik. Ya. Oke Pak. Kalau buah nih Pak, ada nggak sih kalau pengunjung tuh yang megang-megang buahnya lagi di pohon, pegang-pegang, disentuh gitu loh Pak? Iya. Itu berpengaruh nggak sih Pak
terhadap kualitas buahnya, produksi, dicoo lah istilahnya gitu. Ya, jelas terpengaruh, Pak. Jelas terpengaruh, apalagi anak-anak. Biasanya kita tidak banyak muter-muter kan, kadang-kadang kita juga tidak tahu ada kesibukan lain. Saya dan teman-teman kadang-kadang pengunjung masuk, buah belum tua sudah dipetik, anak-anak yang ini mainan buah itu terpengaruh sebenarnya, Pak. Tapi karena memang kami yang didagangkan itu, yang ditawarkan ke pengunjung itu, ya makanya ya mau tidak mau harus gitu ya. berisiko kan gitu, Pak. Baik, Ya. baik. Oke. Jadi memang itu bagian dari resikonya, ada buah-buahan yang memang terpetik sebelum waktunya, Betul, Pak. dibuat mainan ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, tiket masuk berapa sih ke agrowisata itu? Hanya Kemarin? 10.000, Pak. Wow, 10.000. murah ya. Itu makanya banyak sekali orang suka berfoto selfie di modal 10.000 bisa selfie, Pak. 10.000 ya. Itu kalau Bisa. masuk Instagram bertahan selamanya itu, Pak, fotonya. Iya. Dan juga kalau 10.000 kita beli kuota, Pak, tidak cukup kalau pakai kuota, tapi di sini kita free wifi-nya juga. Jadi Oh, kita ada wifi-nya juga di berbagai spot-spot, itu sudah saya pasang wifi semua, jadi free wifi lah, masuk dengan harga 10.000 ini. wah itu mah dengan 10.000 saya bisa nongkrong seharian, Iya, kalau main download YouTube, 10.000 itu upload itu habis, utuh, Pak. Pak. Jadi kita Wah, hebat itu. fasilitasi, barangkali ada pengunjung yang selfie sambil streaming bisa ngobrol sama teman-temannya kan lewat ini. Jadi Ya, fasilitas di betul. sini ada wifi-nya, Pak. Wah itu menarik Pak. Kalangan anak muda ya itu pasti suka sekali itu dengan fasilitas wifi yang gratis, udah 10.000, ada mangga di situ, luar biasa Pak. Ini terobosannya menarik ini. Ada kebun berfasilitas wifi, nggak cuman kafe aja, tapi kebun, Betul, Pak. udara terbuka gitu Kebun. kan. Jadi kita bisa. Itu ada tempat Iya. duduknya Pak ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, mungkin saya tayangkan sebentar foto-foto ya Pak ya. Iya. Kita tayangkan rekan-rekan Intanas, kita tayangkan sebentar foto-foto. Setelah ini nanti kita ada beberapa pertanyaan atau komentar. Coba Pak dijelaskan ini apa Pak? Yang ini mangga agrimania, Pak, di kebun ini. Ini Bapak ya? Iya. Lanjut. Nah, ini yang saya paling besar ini, Pak. Yang ini yang 1,8 ini. Oh, ini di foto dibesarkan Pak ya? Iya, yang paling fotonya di mana, Pak? Di rumah yang ini, tapi ini yang pernah saya temukan mangga yang paling besarnya. Di sini cuma 1,8. Oke. Oh, ini yang besar ya? Iya, yang besarnya. Oke. Lanjut. Kalau yang seukuran ini 1,2 ini, Pak. Jadi 1,2, 1,1. Kita nggak bisa beli mangga sekilo dapat beberapa buah, itu nggak bisa Pak ya? Nggak bisa, ini 1 kilo 1 buah lah. 1 kilo 1 buah bahkan lebih, Pak. Iya, oke. Ini area apa nih Pak? Di agrowisatanya ini, Pak. Di agrowisata, di situ ada saung-saung untuk duduk-duduk orang, untuk beberapa mengadakan kegiatan di situ, juga misalkan ada arisan keluarga, ada meeting, kita juga menyiapkan tempatnya di sini, Pak. Kalau ada arisan keluarga itu dengan catering ya Pak? Dengan cateringnya bisa, bawa sendiri juga nggak masalah. Oh boleh ya, bawa sendiri apa ya? Ya boleh. Oke, baik. Karena kebiasaan orang-orang Indramayu seperti itu, Pak, pada bawa sendiri. Wow, seru ya. Jadi mayoran di agrowisata. Ya. Ini apa nih Pak? Ini tempat yang menuju yang tadi, Pak. Nanti yang tadi ya. Itu saung ya. Jadi ini kanan ini banyak yang sudah, jadi jalannya ada di paving Pak ya. Kanan kirinya ini tumbuhan Pak ya.
Iya, yang ini khusus untuk area bunga-bungaan, Pak. Nanti kita keluar pakai jalan yang pakai bata hebel. Kebetulan kita tahun 2020 itu dapat bantuan dari Kementerian Pertanian untuk agro eduwisatanya. Jadi ke kebun pun juga kita nggak becek, Pak. Kita pakai bata hebel semua. Jadi kalau muter-muter kebun itu kita dengan jalan kaki itu enak, Pak. Jadi nggak ada becek lagi sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini siapa nih berkunjung nih, Pak? Ini Ibu Bupati, Pak. Oh, ini ya, Ibu Bupati, ada Pak Sekda, ada anggota Komisi 4, itu ya. Iya, dari DPR RI juga Pak Camat sama Muspikanya ada semua ini. Habis sidak, habis Lebaran, Pak, sidak ke tempat saya agar jangan membuka tempat wisata. Oh, iya. Tapi tetap patuh, Pak ya, tertib ya. Tertib, Pak. Waktu Lebaran kita juga enggak buka ya. Baik, lanjut. Yang ini SK dari Kementerian tentang paritas Mangga Agrimania, Pak. Oh, ini SK-nya ya, sudah resmi ya, sebagai varian unggul tadi, Pak ya? Ya, betul. Sudah. Nah, ini pohonnya, Pak. Ini pohon pohonnya, Mangga Agrimania. Nah, kalau yang merah itu yang kena sinar matahari. Kalau yang di dalam yang tidak kena matahari, warnanya itu tidak ada semburat merahnya, tetap hijau. Tapi untuk masaknya sama, kuning. Kalau untuk masaknya sama, baik yang merah maupun yang hijau, kalau sudah masak full, dia itu warnanya berubah menjadi kuning. Wah, sama ya. Wah, saya jadi pengen nyoba ini, Mangga Agrimania. Monggo, Pak, main ke kebun, Pak. Udah yang tadi ini, Pak. Udah habis ya? Iya, habis. Ya, ada video. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Pak Haji. Saya sapa dulu ini beberapa rekan yang sudah bergabung, Pak ya. Ini Bapak, masyarakat pengen sekali mendengarkan ini, Pak, cerita Bapak ini. Ada yang dari mana ini? Sebentar saya lihat. Pak Suratno, Rimba Harapan, itu di mana, Pak ya? Dari Bali ada yang hadir, Pak Sadiase, Ketut Sadiase. Kemudian Pasuruan, ada Pak dari Pasuruan. Kelompok Tani dari Pasuruan. Kemudian Ibu Eliani, SAG. Ada yang dari Depok, Patri Hadin ya. Wah, ada yang dari Patimban nih, Pak. Udah geser sana dikit, sampai nih. Patimban, Pak Asep Kolek. Kemudian dari Kalimantan Barat, Pak Niko. Ya, kemudian masih ada Pak Benedictus Togo, seperti biasa selalu hadir. Kemudian ada lagi dari Bogor, Pak, menyimak juga. Dari Bogor ini Azerola, Ibu Azerola mungkin ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Didin Jainuddin, Pak. Dari Bandung. Baik, kalau Pak. butuh bibit untuk coba di kebun di rumah di Bandung, apa bisa dikirim, Pak? Kebetulan kami juga sebagian besar di online, Pak. Ya, kami juga sudah memulai online itu dari mulai tahun 2015-an, Pak. Jadi sebelum Agrimania itu menjadi paritas yang disahkan oleh pemerintah, juga sebenarnya ya sudah menjual benih-benih mangga Agrimania itu ke berbagai negara, berbagai pulau, Pak, berbagai wilayah ya. Itu coba disebutkan, Pak, ini online-nya lewat apa, Pak? Lewat FB, FB-nya Agrimania Flora.
Agrimania Flora di Facebook ya, para intaners itu diingat kalau mau pesen bibit atau pesen buahnya bisa melalui online di Agrimania Flora. Ya, betul, Pak. Bapak ini ada yang tanya lagi Pak Dedi Ahmad. Boleh. Indramayu bisa minta alamat persisnya Pak? Jadi situ bolang itu Pak ya? Halo. Ya Pak, untuk alamat Indramayu disebutkan jelasnya di mana katanya Pak? Alamat Indramayu di Agrowisata Situbolang, Pak. Ya. Itu Agrowisata Situbolang. Tinggal klik Agrowisata Situbolang aja. Sudah tahu ya, itu di Google sudah keluar Pak ya? Sudah. Ini Pak Nikodemus Pak dari Kalimantan Barat tanya, sudah ada belum di Kalimantan Barat? Sudah Pak, sudah. Jadi di ya? Kalimantan Barat itu sudah ada yang ngebunkan dengan skala besar. Kabar ini Pak, yang punya ini Pak, supermarket yang punya Star Fruit, Pak. Oh, Star Fruit ya? Ya, wow, sudah. Supermarket besar itu ya? Ya, yang punya Star Fruit sudah mengebunkan. Juga ada Pak Yusuf di Kalimantan Barat. Dia pekebun sawit, mencoba mengebunkan Agrimania. Kalau tidak salah itu luasnya itu sekitar 3 hektar atau 5 hektar. Saya lupa itu Pak. Wah, berarti udah 2 tahun yang lalu. Sampai sana ya? Sudah 2 tahun yang lalu sudah sampai Kalimantan Barat Pak Niko nih. Monggo silakan. Ya, sudah, Pak. Apakah mereka di sana jual bibit juga, Pak? Enggak, Pak. Dikirim dari sini, Pak. Yang sedang menanam sekarang ini, yang 2 pihak tadi, jualan bibit nggak untuk teman-teman di Kalimantan Barat? Sepertinya tidak, Pak. Dia mengebunkan saja. Mengebunkan saja ya? Iya. Oke, berarti mungkin untuk bibit tetap harus dikirim dari Indramayu, Pak Niko. Dari Indramayu, ya. Silakan di Facebooknya dari Agrimania. Iya. Juga pertanyaannya, jawaban yang sama untuk Pak Suratno Warsito ya, seperti itu. Wah, ini ada Ibu Hendayani, PPL dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pak. Iya. Nah, ini dari Pak Benedictus Togo bertanya, Pak. Mohon maaf, Pak Urip, izin tanya. Ya. Jarak tanam rapat itu berapa kali berapa ya, Pak? Dan bisa tidak kami dapat bibitnya? Tadi bibit seperti biasa, Pak Benedictus. Ya. Nah, jadi bagaimana itu Pak jarak tanam? Jarak rapat di sini saya menggunakan 2,5 kali 3 meter, Pak. 2,5 kali 3 meter yang diterapkan di kebun kami untuk berbagai jenis mangga. Oh, 2,5 kali 3 ya? Mas tanya Pak. Ya. Siap, dari mana ini? Dari Lombok Pak, sorry gangguan di makanya saya enggak hidupkan kamera. Iya. Pak Abdul silakan dari Lombok. Makasih Pak. Pertama luas lahan yang dibilang Bapak tadi itu kan 8 hektar ya. Untuk varietas jenis mangganya itu di kesemuanya itu apa saja Pak? Terus yang kedua kendala pertama untuk penanaman sampai penjualan itu apa saja Pak untuk kendala-kendalanya? Kan kalau lagi musim mangga itu kan pasti banjir gitu loh, banjir mangga gitu. Nah untuk kendalanya. Terus yang ketiga Pak, tadi saya dengar paparan Bapak adanya bunga matahari sebagai apa ya? Sebagai penghalau atau penangkal apa ya? Penangkal hama lah. Hama. Iya, penangkal hama. Jadi apakah untuk apa namanya? Untuk hama ini bisa diterapkan ke apa ya? Ke tumbuhan yang lain misalnya kelengkeng kah atau apa sejenis tanaman buah seperti itu, Pak. Itu aja untuk sementara, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, silakan jadi langsung saja. Yang 8 hektar itu kita terdiri dari mangga Agrimania saja, bukan termasuk jenis mangga lain. Kalau mangga lain itu sekedar pelengkap, Pak, karena di sini karena memang kami ini yang punya mangga Agrimania, jadi kami besarkan di kebun sendiri, Pak. Kalau untuk berbagai jenis mangga itu sekedar untuk memenuhi kelengkapan varietas saja. Makanya di sini banyak berbagai mangga impor yang ditanam di sini itu sebagai kelengkapan saja.
Jadi yang 8 hektar itu full mangga Agrimania. Dan dari mulai penanaman sampai pasca panen sampai penjualan, Pak. Kebetulan kami di sini yang sudah saya jelaskan tadi, kalau untuk pasar, untuk mangga Agrimania, kami tidak punya masalah sedikit pun. Bahkan kami stoknya itu masih kekurangan banyak. Khusus untuk mangga Agrimania ini, Pak. Kita masih kekurangan banyak dari beberapa supermarket yang menerima saya. Buahnya itu ada sekitar 11 di Jakarta saja, Pak. Itu saya baru ngisi 1 aja belum terpenuhi. Nah, itu jadi untuk pasar, untuk mangga Agrimania saya tidak ada masalah. Jadi walaupun panen mangga bludak karena memang kita satu-satunya paritas yang masih belum banyak. Jadi dengan panen mangga atau panen musimnya mangga di Indramayu, dengan anjloknya harga, kami tidak terpengaruh, baik itu harga lagi mahal maupun murah, kita tetap dihargain sesuai dengan komitmen awal dengan pasarnya, Pak. Jadi untuk harga sama sekali kita tidak terpengaruh dan tidak takut adanya terjadinya pembludakan mangga atau panen mangga di musimnya. Dan kita sudah punya pasar tersendiri, Pak. Tuh. Oke. Dan Baik, untuk jadi bunga ini ya Pak matahari, ya. Untuk bunga matahari belum dijawab. nah, untuk bunga matahari itu yang namanya tanaman repogia itu bukan saja hanya di mangga, termasuk padi, palawija dan lain sebagainya itu bisa, dan tujuannya bukan untuk menghalau, hanya untuk mengelabui hama saja. Itu, Pak. Bisa untuk semua tanaman. Oh iya, oke. Satu lagi boleh Pak? Satu lagi. Silakan, Pak. Sorry. Untuk mangga Agromania ini jujur bagi telinga saya asing banget gitu loh. Saya baru dengar gitu. Nah, untuk mangga ini sendiri untuk pembibitannya itu bisa bisa disiasati nggak dengan cara cangkok atau apa atau bagaimana Pak? Oh bisa, Pak, semua tanaman bisa, bukan saja mangga Agrimania. Semua tanaman itu untuk perbanyakannya bisa dengan cangkok, okulasi, sambung pucuk dan lain sebagainya, Pak. Tapi kebetulan karena di sini kami itu setiap kali pembibitan bibitnya itu banyak sekali, maka kami pergunakan dengan sistem okulasi, Pak. Yang tersedia di sini. Jadi kami tidak menjual hasil cangkoknya. Kita hanya perbanyakan bibit dengan okulasi saja. Itu tadi Pak Abdul, ternyata bisa dengan berbagai cara itu ya untuk pengembangbiakan ya. Bisa ya. Ada okulasi, sambung pucuk juga bisa. Tapi Bapak hanya menjual yang hasil okulasi ya Pak ya? Okulasi. Oke, baik. Hasil okulasi. Mungkin nanti Pak Abdul boleh cerita nih, Pak Abdul ini dari mana kok tertarik dengan mangga? Jangan-jangan beliau pekebun juga Pak? Ya. Pak Abdul ini pekebun mangga juga Pak Abdul? Tidak, tapi saya menggemari mangga Pak. Tapi kalau oke. Saja Pak untuk mangga. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Abdul. Ini ada yang bertanya lagi tadi, ini siapa yang angkat tangan ini satu lagi? Tidak ada namanya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Tidak terlihat mukanya nih. Ya, monggo, silakan. Pak siapa? Dari mana? Di-on-kan dulu mic-nya. Namanya disebutkan karena handphonenya nggak pakai nama. Oke, terima kasih Pak. Saya dari Bali. Ya. Made Budiarta dari Bali. Di chatnya udah ada pertanyaannya. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin sama Pak Haji Uripnya ya. Ya, betul. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini pariwisata kan down Pak. Artinya menurunlah penghasilan dari pariwisata gitu. Nah, bagaimana menyiasati agrowisata ini agar mampu bertahan atau eksis dalam situasi ini, Pak? Ini.
Nah, mungkin yang kedua, bagaimana skema atau sistem pengelolaan agrowisatanya Bapak itu? Mungkin yang lagi satu, peluang pasarnya untuk mangga itu masih terbuka nggak Pak? Ya. Mungkin itu aja pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pak siapa tadi, Pak Dewa? Ya, Pak Made Budiarto. Oh, Made Budiarto. Pak Made. Pak Made ya. Oke. baik Silakan, Pak Pak Haji. Baik Pak Made. Oke. Sebenarnya untuk mensiasati agrowisata di saat pandemi, semuanya kayaknya nggak bisa, karena memang sumbernya kan dari agrowisata. Tapi kalau kita mensiasati, ya sulit Pak kalau bilang mensiasati di saat pandemi, karena kita juga agrowisatanya kan tutup. Hanya saja yang kita jual di sini, walaupun tidak ada agrowisata, artinya kita yang namanya kebun harus dipelihara. Tetap aja Pak, yang biasanya kita untuk pemeliharaan kebun dari hasil atau keuntungan dari agrowisata, sekarang ya mau tidak mau harus pakai uang dari saku sendiri, karena wisatanya kan tutup Pak. Jadi kalau untuk mensiasati dengan pandemi wisata itu bagaimana, ya nggak bisa. Yang jelas kita ya harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk pemeliharaannya. Karena memang satu-satunya yang kita jual adalah pohon-pohon yang ada di situ untuk dilihat dan dinikmati buahnya oleh pengunjung. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita pasar tadi sudah, kalau untuk Mangga Agrimania kita punya pasar masih terbuka lebar. Yang ketiganya, Pak Made, apa itu yang ketiganya? Saya lupa tuh kepala. Skemanya Pak, sistem pengelolaan agrowisatanya seperti apa? Oh, sistem pengelolaan agrowisata kita dengan sistem dikelola oleh kelompok Pak. Oleh kelompok Pak. Wah, itu menarik ya. Ternyata yang mengelola ada kelompok ya Pak ya. Kelompok tani ini ya Pak ya. Iya. Kelompok tani berarti Pak ya? Iya, betul Pak. Oke. Itu kan boleh tahu berapa orang Pak kelompoknya? Kelompoknya itu sekitar 29 orang Pak. Oh banyak ya. Itu orang. maksudnya yang saya sebutkan sekitar itu karena gini Pak. Karena di sini juga kami membuka usaha menjual kapling durian Pak. Jadi termasuk orang yang punya kapling di lahan agrowisata, dia juga saya masukkan kapling. Jadi kalau baik, yang itunya kurang lebihnya ya ada sekitar ada 15 orangan Pak, yang punya kebun di situ dan anggota kelompok di situ. Tambahannya adalah pemilik kapling. Jadi kita buka kapling dan mereka yang beli kapling itu sekaligus menjadi anggota kelompok. Baik. Iya Pak, terima kasih. Itu Pak Made? Iya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Ini pertanyaan lagi dari Hasriati Ben-Hur Pak. Maaf Pak Orif, Mangga Agrimania bisa terbulang Pak ya Pak? Ya. Bisa Pak ya? Mangga Agrimania itu sebenarnya mangga tergolong mangga genjah Pak. Mangga genjah, hanya Mangga Agrimania itu karakternya itu bongsor. Jadi kalau menerapkan dengan sistem tabu lampot, jadi Bapak harus rajin-rajin memangkasnya. Beda dengan mangga-mangga yang lain, artinya pertumbuhannya pun juga ini lebih cepat dibandingkan dengan mangga-mangga yang lain. Kalau Agrimania itu kalau dari mangga introduksinya sama mangga Kyoja itu sama. Jadi dia punya masa vegetatif yang sangat cepat sekali. Kalau biasanya mangga itu mengeluarkan tunas itu 1,5 sampai 2 bulan dalam mengeluarkan tunas. Kalau Agrimania itu bisa 1 bulan. Makanya dalam usia 1 tahun setelah ditanam juga sudah menampakkan perbedaan yang sangat signifikan.
Jadi pada prinsipnya bisa ditambul-lampotkan, Pak. Baik, bisa itu perjawabannya. Saya sapa dulu Pak Toto Hadi dari Tabalong. Selamat siang Pak. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Hairin dari Depok. Pak Hairin langsung saja, silakan. Tadi sudah angkat tangan. Mohon maaf Pak, tadi kepencet aja Pak. Oh gitu. Oke baik. Jawabannya Terima kasih. Enggak. Terima kasih. Jawabannya kebetulan udah Sudah terjawab ya Pak ya? Sudah terjawab yang ya? masalah ini, masalah apa tabulan pot udah kejawab. Oke, baik, baik. Pertanyaan sama. Oke, baik. Pak Yosef Roni hadir, terima kasih. Nah, dari Pak Medis sudah, Pak Iskandar. Apakah Pak Orip menerima kunjungan ke kebun agro saat ini? Sudah buka belum, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah boleh ya? Sudah boleh. Dengan protokol pasti, Pak ya? Dengan protokol kesehatan, Pak. Betul. Dibatasin juga jumlah pengunjung mungkin ya? Ya. Enggak Oke, dibatasi, pengunjungnya juga masih minim, Pak. Oh, masih belum banyak ya? Ya, masih belum Oke. banyak. Baik, baik. Nah, ini dari Pak Iskandar. Terima kasih Pak Iskandar. Ini dari Kang Selahudin nih, dari Sukabumi. Mangga agreement ini termasuk varietas baru ya Pak? Iya betul, tadi sudah dijawab. Apakah akan berpengaruh ke kualitas kalau ditanam dicampur dengan varietas lain? Nah ini tadi Pak, sudah dijawab. Tapi boleh dijelaskan lagi Pak? Ya. Jadi yang jelas yang namanya mangga kalau di hamparan kebun itu banyak mangga yang lain, ya jelas tidak pengaruh lah Pak. Jadi jelas tidak ada pengaruhnya, dan juga untuk mangga agreement ini apakah tahan terhadap hama penyakit, yang pertanyaan itu akan saya jawab. Jadi semua mangga itu kalau sesuai dengan perawatan, ya jelas tidak ada hama dan penyakitnya Pak. Jadi untuk hama penyakit itu timbul karena memang kita kurangnya perawatan dan juga terpengaruh oleh iklim. Kalau misalkan Sukabumi punya iklim yang panas, yang bagus, tentunya ya tidak ada hama penyakit yang menyerang tanaman mangga. Kecuali misalkan teman-teman yang tidak punya musim kemarau yang panjang, kayak di Riau, kayak di Batam, kayak di mana lah yang punya kemarau itu 1-2 bulan saja, itu banyak terjadi penggerek batang, juga rasa buah kurang manis. Nah, itu terpengaruh bukan saja terhadap mangga agrimania, tetapi terhadap mangga-mangga yang lainnya juga. Karena itu mangga hidup dengan bagus sampai berbuah dengan enak rasanya itu harus punya kemarau minimal itu kan 3 bulan, Pak. Ya, jadi kalau memang kebetulan Bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang punya iklim tidak punya kemarau minimal 3 bulan, bisa berbuah, hanya saja mungkin rasanya kurang seenak yang panasnya full 4-5 bulan. Gitu Pak. Oke, baik. Oh, jadi itu syaratnya ya, punya musim kemarau minimal 3 bulan. Ya, betul. Itu yang membuat mangga rasanya enak. Cocok banget. Kenapa mangga banyak di Indramayu ya? Ya. Oke. Iya, tadi untuk pemesanan mangga, itu link Facebooknya sudah kami sampaikan di kolom chat. Silahkan diklik untuk yang mau memesan mangga di sana. Yang di Facebooknya Agrimania Flora Flora. Ya, sudah kami sampaikan linknya di kolom chat. Kemudian saya sapa dulu Ibu Maria Marlina, ini dari Flores Timur kalau nggak salah ya, Nusa Tenggara ini, yang rajin selalu hadir. Oh ternyata Pak Toto punya pertanyaan ini, sebentar yang resen ya. Pak Toto, Assalamualaikum Pak Haji, lahan atau media tanam ada perlakuan khusus, karena mangga di daerah saya banyak yang mati karena rusak cabang dan biasanya buah lebat hanya 4-5 panen, selebihnya menurun jumlah buah. Demikian, terima kasih. Ya. Jadi gini, kalau yang Ibu sebutkan tadi, itu cabang batangnya pada rusak, itu karena, ya tadi saya terangkan penggerek batang itu Bu.
Jadi Bapak, penggerek Pak Toto ini yang tanya. Oh, siapa? Pak Toto yang Oh, ya. dari Kalimantan Barat, Tabalong, Oh, yang itu. yang Ya. tanya. Maaf. Ya, kemungkinan ya itu tadi karena suhunya itu tidak stabil lah. Jadi kekurangan panas maka terjadilah penggerek batang. Jadi biasanya yang di musim-musim yang tidak punya kemarau yang sangat panjang itu hanya penggerek batang yang paling ditakuti oleh pekebun, Mbak. Kebetulan kita juga di Tabalong itu sudah mengirim bibit itu sudah banyak, Pak. Di Tabalong, Kalimantan Selatan kalau nggak salah itu kita sudah banyak mengirim ke sana untuk koleksi maupun untuk ngebun itu. Kita sudah mengirimkan itu sejak 3 tahun yang lalu sudah masuk di Kalimantan Selatan di Tabalong itu, Pak. Sudah banyak yang tanam mangga agrimania. Hanya ya itu tadi kelemahan daripada mangga di sana itu harus rajin-rajin mengolesi batang pohonnya dengan fungisida plus insektisida karena memang di sana serangannya itu hanya sebagian besar itu penggerek batang, Pak. Itu Pak Toto ya. Mungkin Harus rajin-rajin. Jadi harus rajin-rajin. Ya, harus rajin-rajin. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pak Toto masih ada? Sedikit Pak, untuk menanggulangi hama kerat batang itu ada nggak referensi obat? Tadi Pak, pakai pungi sama insek aja Pak. Jadi batang yang sudah dilubangi, kalau batangnya itu memang kecil terus jelek kita buang saja Pak. Kita putus, kita olesi dengan pungi. Tapi beda dengan di tempat yang panas, kalau di tempat yang kelembabannya tinggi, Bapak harus rajin-rajin mengoles di batangnya itu. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, terus rajin-rajin nutup lubang yang kecil-kecil itu Pak, itu bukan semut, itu sebenarnya udah ulat itu. Jadi Bapak tutup sama kapas atau apa, pakai insek. Tutup aja pakai kapas atau pakai apalah. Jangan nanti lubang itu dibiarkan, nanti di dalamnya mah udah gede itu Pak. Iya. Ya. Wah, ternyata terima kasih, perawatannya. Ya Pak. Baik, terima kasih, perawatannya Saya boleh harus tanya Pak, saya boleh telaten. tanya. Siapa ini? Alfandi Pak. Sebentar Pak, Alfandi. Pak Alfandi Ya. dari mana? Dari Cirebon Pak. Mangga Pak, silakan. Jadi pertama, kalau saya lihat jarak tanam tadi Pak, yang sangat rapat ya, sehingga 1 hektar bisa 800. Apakah itu sudah diperhitungkan pada saat usia mangganya besar? Ya kalau kecil mungkin antar tajuk tanaman ini tidak bersentuhan ya. Tapi kalau di atas 10 tahun, apakah itu sudah dipertimbangkan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga ada musim bulan 4 kalau nggak salah tadi ya. Nah, ya apakah itu memang sudah perlakuan off season Pak? Artinya berbuah di luar musim. Nah, terus juga yang terakhir barangkali, apakah menggunakan ZBT dalam rangka memicu pembungaan dan pembuahan, dan ZBT-nya itu apa saja kira-kira? Barangkali memang menggunakan ZBT. Kalau pupuk kan standar tadi ya, dan seterusnya, apakah pupuk organik maupun non organik. Saya kira gitu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Sebentar Pak Haji Urip, Bapak-bapak Ibu yang ternyata sinyalnya lemah untuk ikut Zoom, kita sudah sampaikan di chat tentang link channel YouTube yang bisa diikuti. Sayang sekali kalau sampai ketinggalan cerita dari Pak Haji Urip ini dengan pertanyaan-pertanyaannya, sehingga supaya tidak ketinggalan silakan. Untuk yang link Zoom-nya lemot, yang kurang bagus, silakan meluncur ke YouTube. Mangga silakan Pak Haji Urip. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebelum kami bertindak, artinya kami menanam mangga, kita sudah diperhitungkan dengan
usia mangganya, Pak. Jadi walaupun nanti kita usia mangga mau 10, mau 15 tahun, karena kita sistemnya pruning, Pak. Sistemnya kita itu pruning, jadi tidak mempengaruhi dengan besaran usia mangga itu. Tetap mangga bisa berbuah di usia sampai kapanpun, tapi dengan catatan kita harus pandai-pandai mempruning, Mbak. Artinya setiap kali panen diwajibkan untuk memotong. Nah, memotong keluar tunas baru lagi, baru kita buahkan lagi. Jadi, dan dimaksimalkan, tidak boleh tingginya itu melebihi dari 3 meter. Jadi nggak pakai penjarangan, Pak ya? Tidak Pak, tidak pakai penjarangan, tidak. Oke. Tidak pakai penjarangan. Jadi kami di sini menerapkan dengan pruning aja ya. Iya, tinggal pruning saja. Ya. Ya, tinggal pruning setiap habis panen, dan itu diharuskan untuk mendapatkan kebun UHDP yang bagus, Pak. Kalau kita telat pruning ya kita repot. Untuk penerapan obsession, Pak, sebenarnya kami tidak menerapkan sistem itu karena produk yang kami punya itu mau bulan berapa saja harganya itu tetap. Prinsipnya daripada kita buang-buang energi untuk membeli insek dan fungi untuk mempertahankan buah di obsession, ya lebih baik kita tinggalkan saja, Pak. Kita ngambilnya di musimnya saja. Karena harga obsession sama harga musim sama saja. Sama. Iya. Kalau ZPT tadi, Pak? JPT kita pemakaiannya hanya berapa persen saja, Pak. Dari ini kita tetap menggunakan Paklo, hanya Paklo memicu supaya bunganya itu serempak, Pak. Jadi nggak ada perlakuan yang lain, Pak ya. Dalam rangka biasanya, mohon maaf nih, mangga ini kan yang bermasalah itu pada saat setelah pembungaan banyak kan yang rontok gitu ya, bunganya rontok. Yang kedua ada tadi lupa nggak saya sampaikan, lalat buahnya ini, Pak, biasanya yang paling banyak menyerang mangga ini. Nah, jadi itu yang saya takuti dari awal, Pak. Itu merupakan kendala kenapa mangga kita tidak bisa untuk ekspor, Pak. Iya. Ya, kendalanya hanya lalat buah. Itu sebenarnya sudah kita siasati, Pak, dengan menanam mangga yang sangat pendek itu. Jadi kita selamat dari lalat buah, Pak. Hanya saja kita hanya butuh pembungkus, Pak. Pada saat masih pentil itu, Pak ya, dibuat. Masih pentil sudah dibungkus, Pak. Mulai pembentukan biji itu kita sudah dibungkus. Hanya pembungkusnya tidak pakai yang pembungkus yang kalau lihat teman-teman di Cirebon pakai koran yang bikin MP harum manis itu kan, Mbak. Iya. Kita dengan pembungkus khusus yang sengaja kami impor dari Cina, Pak. Oh, ada pembungkus khususnya ya. Khusus. Jadi dan membungkus sabun juga kita nggak sulit, Pak, dibandingkan kita dengan nanam mangga konvensional yang tinggi-tinggi itu. Iya. Itu panennya juga tinggal sambil jongkok juga bisa. Iya. Berdiri juga bisa, membungkusnya juga enak, perawatannya pun juga mudah, Pak. Oke lah, Bapak dari Cirebon main lah, Pak. Siap, Pak. Terus satu lagi, Pak, ada penjarangan pentilnya nggak, Pak? Ada, Pak. Ada, harus, Pak. Oh, harus ya. Harus, Pak. Kira-kira satu dompol itu berapa yang ini kan, Pak? Yang dijadikan besar lah. Kalau saya masih melihat bagus dan jelek, Pak. Kita belum aja, ya? Belum kayak orang Taiwan ataupun kebun yang sudah maju yang diambil itu satu tangkai satu buah. Kita masih dilebihin, Pak. Menarik. Nanti kapan-kapan kita mau buat penelitian lah di sana, Pak. Karena boleh, Pak. Kebetulan saya banyak punya mahasiswa di sana. Pak Afandi ini dari Universitas Gunung Jati, Pak? Betul, Pak. Wah, siap. Saya cocok kan ini. banyak punya mahasiswa ya. Jadi nanti
barangkali bisa melakukan, kalau diizinkan ini oleh Pak Haji ini. Wah, untuk saya melakukan diizinkan Pak. Dan di penelit- sini kalau untuk pelajar dan mahasiswa untuk pelatihannya itu tidak dipungut apa-apa alias gratis Pak. Tapi ada free untuk pelatihannya. Untuk free ada pelatihannya. Tapi kalau untuk pelajar dari mulai TK sampai perguruan tinggi kita gratis Pak. Siap-siap Pak. Baik. Itu Ya, dalam untuk- rangka mendukung dunia pendidikan Pak ya? Betul, untuk memperluas wawasan Pak. Dalam rangka mencetak petani milenial lah. Ya. Siap. Siap Pak. Baik, Makasih ini Pak. ada yang raise hand lagi. Tadi ada Organic Farm Cianjur ya? Ciamis. Monggo Pak, siapa tadi yang Organic Farm Ciamis? Masih mengikuti? Saya sebutkan pertanyaannya. Dalam usia 3 tahun setelah masa tanam, pembuahan pertama dalam satu pohon dapat berapa kilogram hasil panen, Pak? Satu pohon, 3 tahun setelah masa tanam. Jadi kalau panen perdana kita itu sebenarnya masih belum bisa untuk menentukan hasil berapa. Kalau di rata-rata, Pak, kalau misalkan kita rata-rata aja satu pohon ada yang 5, ada 10, ada yang 15 lah buah kan gitu. Tergantung kita memeliharanya gitu. Artinya karena kita yang di kebunnya itu kebun sini mungkin ada 5 pohon, kebun sini ada 10 pohon, ada 5 buah, 10 buah, dan 15 buah. Jadi rata-rata paling untuk mangga Agrimania itu 10 sampai 15, 5 sampai 15 kilo lah Pak. Ada yang 5, ada yang 15 kilo ya. Ya. Satu pohon ya. Ya, karena itu butuh 5 sampai 10 sampai 15 buah aja kan. Oh iya, cukup banyak dari kilogramnya. Oke, baik. Ini ada Pak Slamet Turyadi, ini Duta Petani Milenial kita dari Sukabumi. Ya. Pak Slamet Turyadi, silakan. Baik, Pak Den. Sebentar saya ngambil posisi yang enak dulu nih. Terima kasih atas waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Kang Aden. Yang terhormat Pak Haji Urip, serta saya malam sapa saya buat Bu Hajah Darliana yang hari ini juga hadir di tengah-tengah kita juga. Bersama rombongan beliau. Pak Alfandi ya dari Universitas Gunung Jati, salam kenal, salam hormat. Ya, terima kasih. Ya, halo. Silakan. Iya, Pak. Oke, makasih Kang Aden Budi atas kesempatannya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Haji Urip, dan memang pertanian itu tidak akan pernah mengingkari apa yang kita tanam. Dan itulah simbol kekuatan petani kita. Seorang Pak Haji Urip yang hari ini bisa memberikan materi segitu luar biasanya, Kang Aden Budi. Ini Intani ini mampu merangkai sebuah jahitan-jahitan yang luar biasa dari sesi pertama webinar sampai hari ini. Tentunya kita bersyukur, semoga acara ini masih terus bisa digali dan dihasanahkan sebagai kekuatan anak bangsa dalam membangun pertanian di Indonesia. Tadi pertanyaan saya sudah banyak dijawab, ditanyakan oleh Pak Alfandi dari Universitas Gunung Jati, terutama pruning, kemudian jarak tanam, kemudian ada lagi tentang... Kecil suaranya Pak Slamet, tiba-tiba menurun. Mohon izin Pak Haji Urip, hari ini saya dan komunitas puyuh di Indonesia itu memiliki kapasitas pupuk organik kotoran puyuh 8 ton per hari Pak Haji. Di mana menurut saya yang pernah saya bawa ke laboratorium tanah di IPB itu memiliki unsur hara makro mikro yang luar biasa sekali. Jadi dalam kesempatan kali ini izinkan saya nanti suatu saat Pak Slamet, suaranya hilang. Contoh bagaimana pertumbuhan maupun daya kembang bibit, terutama karena Agrimania ini adalah the best seller Kang Aden. Jadi kalau dulu dikatakan, sering dikatakan Agrimania versus Mangga Gedong Gincu katanya kan begitu ya. Jadi ini ada sesuatu yang menurut saya harus mentumbuh Pak Haji Urip yang lain tentunya begitu.
Tapi tadi beliau ngasih kunci bahwa kalau buahnya pengen sama dengan Indramayu ya minimal di atas 3 bulan kekeringannya atau musim panasnya ini. Nah, ini adalah kata kunci yang luar biasa sekali sehingga teman-teman yang akan menanam ikut tidak memaksakan budidayanya. Yang kedua, Pak Haji Urip, barangkali saya bisa memberikan saran sumbangsihnya. Saya dan kawan-kawan memiliki teknologi dalam rangka mengurangi, meminimalisir mengenai hama-hama yang ada di batang maupun di buah atau lalat buah. Nah, ini adalah salah satu karya, mungkin bisa saya perlihatkan di sini, Kang Aden. Ini cukup bagus dan cukup efektif untuk mengurangi hama lalat buah, karena ini adalah menggunakan teknologi solar cell yang akan menarik ya, Pak Haji Urip tergunakan. Ini kalau malam, kalau siang, dia akan mati sendiri lampu ini, lampu biru ini. Nah, karena di solar cell-nya di sini, Pak Aden. Nah, di atas persis ya. Ini tanpa listrik. Jadi ditancepin nanti di antara sela-sela tanaman, mungkin kalau 50 pohon cukup dengan 1, Pak Haji Urip. Nah, ini nanti hama semua akan berkumpul di sini, akan mendatangi, akan menyambangi, dan ini nanti bisa meminimalisir termasuk tadi yang Pak Haji Urip sampaikan, yaitu bunga matahari. Nah, ini adalah kita kasih simbol di sini, dilarang keras memakai alat ini selain petani maju. Nah, saya sampaikan Pak Haji Urip sudah maju petaninya, dan izinkan saya ikut mendampingi kesuksesan Pak Haji Urip. Ini adalah alat yang cukup murah tapi sangat tepat guna. Tentu nanti bisa dikembangkan di pertanian-pertanian yang direkomendasikan oleh sahabat kita Pak Alfandi dari Universitas Gunung Jati juga, karena kalau melihat Pantura kan juga sejauh mata memandang kekayaan padinya luar biasa. Nah, ini adalah salah satu tadi yang dibahas, kalau seandainya bunga matahari tadi hanya mengelabui, kalau ini tidak mengelabui, ini benar-benar mematikan. Mereka kalau pagi hari Pak Haji Urip, nanti ditemukan hama di sekitar sini semua. Karena dia terpancing dengan light trap ini begitu. Dan ini nanti bisa kita kerjasamakan sehingga nanti meminimalisir lalat buah yang akan mendampingi buahnya Pak Haji dengan baik. Itu mungkin saran sumbangsih buat saudara kita Pak Haji Urip yang luar biasa sekali. Dan sebagian pertanyaan tadi sudah ditanyakan oleh Pak Alfandi dari Universitas Gunung Jati. Saya hanya ingin memberikan sedikit masukan, Kang Aden, termasuk nanti yang ada di korporasi petani 1000 hektar yang di ujung genteng, Kang Aden, ini bisa kita minimalisir, hamanya akan terkurangi dengan alat yang sangat recommended ini, karena ini solar cell-nya hanya berpenampang 5 cm. 10 cm itu ya. Kemudian lampunya juga 5 watt, tapi hanya berfungsi pada saat malam hari saja. Dan ini termasuk inovasi yang harus kita kembangkan karena sangat mudah diduplikasi. Demikian. Baik. Salam hormat saya buat Kang Haji Urip. Semoga kita suatu saat bisa bangga berjaya sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Slamet Wuryadi. Beliau adalah Duta Petani Milenial dan juga pemilik, wah pokoknya kalau puyuh beliau lah. Ini Raja Puyuh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Slamet. Saya sekaligus saja Pak ya, nanti dijawab. Ini ada pertanyaan satu lagi dari BPP Banjarbaru nih di Kalimantan Selatan ya, Banjarbaru ya. Monggo silakan Pak. Ya, halo, selamat pagi Bapak. Herios Setiawan ya. Iya, saya dari Lampung Pak, bukan dari Kalimantan. Oh, bukan. Iya, dari Lampung. Terima kasih Pak Urip. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang Bapak sampaikan, seperti tadi yang juga disampaikan oleh Pak Slamet Wuryadi. Di sini Pak, ya sebetulnya pertanyaan saya sudah terjawab. Cuman di sini saya tadi raise hand lagi karena yang disampaikan Pak Slamet Wuryadi kami sangat tertarik.
mohon nanti bisa berbagi nomor HP atau WA supaya kami bisa konsultasi, karena saya saat ini mendampingi petani yang saat ini sedang berkebun mangga. Nah, di situ memang kendala-kendala yang klasik itu adalah penggerek batang sama lalat buah. Cuman yang kita lakukan di sini ya kita pakai bubur burduk, Pak. Kita menggunakan apa namanya belerang. Iya, kita menggunakan belerang yang kita buat dengan bubur, kita masukkan ke dalam lubang-lubang itu. Kemudian menggunakan kapur, Pak. Kapur ini, Pak, yang kita pakai itu kapur gamping yang masih hidup itu. Kita rendam, setelah dingin baru kita oleskan ke batang. Itu juga ternyata lumayan bisa untuk menanggulangi. Kemudian untuk masalah buah, Pak, buah itu kita di sini ya memang menggunakan lampu perangkap. Cuman lampu perangkap yang kita gunakan itu kurang efektif. Kami rasakan kurang efektif. Dan saya sangat tertarik dengan yang disampaikan oleh Bapak Slamet Wuryadi. Mohon nanti bimbingan dari Bapak Slamet Wuryadi supaya kami juga bisa mendapatkan atau bahkan bisa menduplikat atau membuat lampu yang sudah dipakai oleh Bapak Slamet Wuryadi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Herius. Waduh, saya tuh tahunya Banjarbaru tuh di Kalsel ya. Ternyata di sini di Lampung ya. Oke, baik. Kabupaten Tulang Bawang, Pak. Ya, oke, baik. Di Tulang Bawang ya. Terima kasih Pak Herius Setiawan. Itu ini aja mungkin Pak ya, ternyata ada teknik-teknik tertentu untuk penanganan hama. Mungkin ada yang mau disampaikan. Oh, satu lagi Pak, sekalian pertanyaan nih. Dari Pak Didin Jainuddin, pupuk perlakuannya seperti apa untuk hasil yang bagus? Gitu Pak. Jadi ada 3 sekalian Pak. Jadi kalau untuk pemupukan di semua tanaman Pak ya, bukan di tanaman mangga saja. Jadi melihat kondisi tanaman yang akan kita pupuk. Jadi jangan sekali-kali kita memupuk itu dengan sistem kalender. Maksudnya, ini kita mau memupuk sekian bulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau sebulan sekali. Kita rutin. Padahal di saat-saat itu, kita belum tentu tanaman kita kekurangan unsur hara baik makro maupun mikronya. Jadi kita lihat perkembangan dari pohonnya saja. Kalau kita pohonnya sudah kelihatan kuning dan pucuknya lama keluarnya, kita kasih makanan, kita kasih pupuk. Jadi kita tidak ada pemupukan dengan memakai sistem kalender, pemupukan maupun penyemprotan hama. Kita penyemprotan hama terjadi apabila ada serangan hama saja. Kalau nggak ada serangan ya ngapain kita semprot kan gitu Pak. Jadi kita nggak semuanya tidak pakai sistem kalender. Tergantung kondisi tanaman saja. Jadi seperti itu. Baik Pak Urip. Pak Herius, tadi biasanya para peserta webinar ini akan kami undang di grup WA Grup Intani, Inspirasi Bisnis. Nanti kita bisa berinteraksi di situ Pak. Saling yang membutuhkan apa, yang menyediakan apa. Silahkan Bapak dan Ibu berinteraksi. Kebutuhannya apa, ingin menjual apa. Di situ grupnya sudah banyak sekali. Dan nanti mungkin Pak Slamet Wuryadi mohon share nomor handphonenya di chat pribadi aja dengan Pak Herius. Silakan langsung saja. Terima kasih Pak Urip. Ya Pak. Jadi gini Pak, sebenarnya apa yang Pak Herius tadi katakan itu memang sangat bagus sekali, baik memakai bubur bordok maupun bubur California untuk di mangga itu baik Pak. Hanya tadi persoalannya kita karena waktu dan cara bikinnya kadang-kadang mereka kurang bisa memahami. Kadang-kadang antara bubur bordok cara pembuatannya dengan bubur California itu masih disamakan Pak di tingkat bawah ini nih. Makanya daripada nanti setelah kita bikin terus hasilnya kurang memuaskan, makanya saya tadi berbicara tentang kimianya itu.
Iya, kalau bagusnya memang harus pakai bubur bordok ataupun bubur California, Pak. Terima kasih, Pak Herios. Ya, demikian Pak Herios. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Waduh, banyak sekali nih pertanyaan. Sangat tertarik semua dengan mangga agrimannya ini Pak. Satu, ini kan katanya masak buah bang ini relatif cepat. Bagaimana strategi agar produksi dapat terjual semua sampai ke konsumen dalam kondisi masak dan rasa optimal, Pak? Maksudnya yang apanya, Pak? Jadi gini, masak buah bang ini kan relatif cepat, Pak. Bagaimana strategi agar produksi dapat terjual semua sampai konsumen dalam kondisi masak dan rasa optimal? Maksudnya jangan sampai busuk di tempat atau sampai konsumen sudah nggak enak dikonsumsi, begitu Pak? Ya, terima kasih Pak. Ini dari Pak Hari Purnomo itu. Ya, saya berbicara mangga agrimania nih Pak. Jadi untuk mangga agrimania dengan tingkat kemasakan 90% Pak. Setelah dipetik, didiamkan, tidak di lemari es ataupun di freezer, dengan didiamkan di tempat yang sejuk, tempat yang aman gitu, itu 14 hari Pak. Dengan kemasakan 90-95%, dan itu hasil lab Pak. Jadi untuk mangga agrimania itu lama Pak, bisa lama, walaupun nanti kalau udah kelamaan karena sudah airnya sudah turun, jadi kadar airnya itu tinggi. Tetapi kalau berbicara tentang kebusukan di dalam singkat, kita tidak Pak. Kita punya kekuatan untuk masaknya itu lebih lama dibandingkan dengan mangga-mangga lainnya. Dan kebetulan kami di sini belum pernah mensiasati tentang bagaimana kalau buah ini busuk apa, karena kita dari petik langsung kita kirim ke toko, langsung kita kirim ke orang, kan gitu Pak. Itu tadi karena belum bisa memenuhi permintaan pasar, jadi pasarnya lebih besar daripada suplainya Pak ya. Jadi tidak akan pernah busuk ya Pak ya. Belum mengalami Pak, mangga numpuk sampai busuk ini belum mengalami. Jadi saya belum bisa menjawab ini Pak. Baik. Iya. Ya. Pak Urip masih ada nih. Ini banyak Pak. Ini puluhan lagi pertanyaan Pak. Pak Urip, terima kasih jawabannya. Ada yang nanya satu lagi. Satu, daya tahan varietas agrimania terhadap hama dan penyakit. Kedua, harga bibitnya berapa sih Pak kalau boleh disebutkan? Jadi kalau ketahanan terhadap hama penyakit Pak sebenarnya tidak terjadi di setiap mangga, memang beda-beda Pak. Ada yang rentan, ada yang kuat. Tadi kembali kepada daerahnya tadi Pak. Kalau kita punya daerahnya panasnya cukup, mungkin ya penyakit itu jarang Pak untuk di mangga nih. Tapi kalau misalkan kita teman-teman nanamnya di ketinggian lebih dari 600, ya berisikonya ya tadi itu. Jadi sebenarnya tidak ada mangga yang kebal terhadap hama dan penyakit Pak. Semuanya itu ada, hanya penyikapan kitanya saja. Kalau kita ada di ketinggian 0 sampai 300 ya jarang terjadilah untuk serangan penyakit. Kalau hama pasti ada. Oke, berarti cukup tangguh lah ya Pak ya. Ya. Kalau harga Pak, boleh disebutkan di sini bibit? Untuk harga bibit kan variatif Pak. Oh, tergantung tinggi ya? Ya, tergantung tinggi. Kita ambil contoh aja kalau untuk pengiriman online, khususnya Jawa Sumatera, itu yang 1 meter Pak. 1 meter itu kenanya itu 100.000. Tapi kalau untuk teman-teman di luar Jawa dan Sumatera, itu kena ongkos kirimnya karena mahal. Sekarang ongkos kirim itu dari harga ditambah 50%, ditambah lagi lain-lain itu Pak. Untuk pengiriman ini, untuk Sulawesi, Kalimantan itu kita sediakan bibit yang 30 cm. Kira-kira 1 kilo bisa 3 kan gitu.
Tiga Oke. pohon maksudnya. Oh, ya. 3 pohon. Iya, 3 pohon. Jadi harganya itu 200.000. Kalau untuk teman-teman di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Palu, 5 pohon itu 200.000. 5 pohon 200.000. Ya. Ya, baik. Di Facebook itu kelihatan Pak harganya Pak untuk pemesanan bibit-bibit itu. Kebetulan saya jarang-jarang Pak. Oh, Jarang-jarang gitu ya. menyebutkan ini. Saya posting yang lain aja. Nanti orang nanya sendiri kan biasanya. Oh, oke, baik. Nanti langsung chat aja di Facebook atau nanti langsung ke Ya, Pak ya. Haji Atau Urip. di WA aja Pak. Nanti kasih tahu Ya. aja di WA. Ya, mungkin nanti ada WA-nya Pak, bisa di-share juga biar Ya. saya nanti sampaikan nih. Ya. Pak, ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Jadi yang di YouTube juga ada yang komen Pak, tetap mengikuti walaupun tidak secara langsung melalui Zoom. Ini dari Pak Hanani Prasetyo. Mohon tanya satu, wah ini rahasia apa tidak? Saya tanyakan saja. Biaya perawatan untuk agrowisatanya itu berapa Pak? Soalnya kelihatan bersih dan terawat Pak. Ini satu. Yang kedua, bagaimana perizinan untuk lahan seluas 8 hektar? Wah ini kayaknya Pak Hanani tertarik juga membuat sesuatu nih Pak. Silakan Pak, kalau boleh berbagi. Jadi begini Pak, kalau untuk perawatan ya kita sederhana saja lah, tidak terlalu bersih-bersih lah. Artinya kita rawat setiap hari, kita rawat habis di samping misalkan hari-hari rame, kita siapkan beberapa orang untuk mengambil sampah-sampah plastiknya, mengambil bekas makanannya. Kita tidak terlalu ini sebenarnya di sampah tuh hanya kita waspada aja. Waspada kalau memang itu ada tumpukan sampah dan lain sebagainya, cepat kita ambil. Itu aja Pak. Jadi kuncinya kita waspada aja. Jadi enggak terlalu mengeluarkan banyak uang, tetapi dengan ada biaya khusus Pak, ada orang khusus Pak, orang khusus yang merawat untuk kebersihan, 1 orang, 2 orang gitu. Ada orang ada khusus. Ya? Ada orang khusus ya. Oke, baik. Makanya tetap aja dari kaminya juga harus muter-muter Pak. Oh, tetap mengontrol Pak ya, Aja, melihat situasi. Ya, karena baik begitu. kesadaran masyarakat terhadap sampah itu masih agak rendah lah. Walaupun sudah disediakan tempat sampah Pak ya? Walaupun sudah disediakan tempat sampah Pak. Baik. Mungkin nanti tetap harus dibelikan sign lebih, buanglah sampah, sampah. Udah tiap sudut Pak. Udah diperbanyak mungkin itunya Pak. Sama mungkin halo-halo. banyak tulisannya Pak. Terus yang itu Pak, perizinan untuk 8 hektar itu seperti apa katanya? Kan perizinan maksudnya perizinan gimana itu Pak? Perizinan buka sebagai kebun. Kalau total kan semuanya kan 15 hektar Pak. Iya. Kalau totalnya nih semuanya 15 hektar. Hanya yang 8 hektar itu kan untuk mangga saja. Mangga Agrimania saja. Oke. Nah, maksudnya yang kalau agrowisata mungkin. Oh, yang agrowisata. Kalau agrowisata itu perizinannya ya masing-masing, Pak. Masing-masing dalam arti gini, kalau kita ada warungnya di dalam, sama ada kolamnya, ada permainan anaknya, kita izinnya dan bayar pajaknya di Badan Keuangan Daerah. Kalau untuk wisatanya sendiri, kita ke Budpar kalau di sini mah. Budaya dan pariwisata kalau di sini mah kantornya, mungkin di tempat lain juga beda. Jadi Bapak nanti kalau memang ngurus agrowisata, wisata ya ke Budpar Pak. Nanti Budpar yang nguruskan kemana-mana. Gitu. Kebetulan kami mah yang kelola kelompok, jadi banyak keringanan lah. Beda dengan pribadi Pak. Oh ya, karena pengelolaannya kelompok berbeda dengan perusahaan swasta atau pribadi ya Pak ya? Ya, kalau Pemdanya bermurah hati, kalau kelompok gratis Pak, ada di Malang. Oh. Ya. Kalau yang di Malang malah gratis Pak ya? Ya, ada tuh yang lola kelompok tapi. Oke, baik. Nah tadi perizinan tetap harus ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk di Indramayu. Setiap daerah mungkin namanya berbeda-beda Pak ya?
Betul, Tapi betul. harusnya sih nomenklatur tidak terlalu jauh lah. Pasti kan Ya. Budpar gitu ya Pak ya. Ya. Kebudayaan dan pariwisata. Tapi ini ada dari Ibu Siti Bibah katanya, Situ Bolang sejak tahun 2020 sudah menjadi agro edu wisata binaan Direktorat Jenderal Hortikultura. Pak Urip sukses terus. Wah, kayaknya ini Amin, kenal amin, sekali amin, nih amin, dengan Pak amin, Urip amin. ini. Ya, itu Terima kasih Ibu Bu Siti Bibah infonya. dari Ditbuah itu Pak. Dan tahun Gimana, Pak? sekarang juga Ibu Bibah itu yang dari Ditjen 2 itu. Oh, Ya, oke, baik. tahun sekarang juga dari Ditjen 2 mengasih pupuk organik 145 ton kalau tidak salah untuk kepentingan kebun kami, dan juga kapur dolomitnya dan juga NPK-nya untuk pembesaran buahnya. Terima kasih untuk Dijen Horti ini bisa ikut bersama kami di sini. Terima kasih. Iya. Luar biasa Pak. Ternyata Iya. berbagai Oh iya Pak. Jadi apa? sebenarnya dari agrowisata kita sebenarnya dari tahun 2020 itu sudah agro edu wisata. Agro edu wisata ya, Ya, namanya ya. untuk peresmiannya nanti kalau tidak ada halangan itu akhir Oktober atau awal November Pak. Menunggu buahnya itu sudah besar dan akan ada panen perdana dari Pak Menteri ini. Segala sesuatunya sudah siap di sini, tinggal nunggu buah mata aja Pak. Pak Wah, Menteri mau ke hebat. sini. Ya. Luar biasa. Mudah-mudahan persiapannya lancar Pak ya. Amin, 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 amin. Baik. Terima kasih Bu Siti Bibah. Oke, baik Bapak. Ada lagi Pak pertanyaan ini. Sekalian saya sapa nih Pak Hari Purnomo. Ini mungkin pernyataan aja Pak ya. Pelaksanaan pruning ada batas maksimum dengan jarak tanam padat. Pada usia tertentu, tajuk daun atau batang pasti akan selalu bertemu. Penjarangan dengan melihara pohon terbaik mungkin bisa jadi alternatif. Itu mungkin ini aja Pak, saran. Ya. Jadi gini Pak, kalau kita ada penjarangan setelah menanam, itu namanya bukan UHDP lagi. Kalau harus ada penjarangan, kenapa kita nggak nanam dari awal? Tanamnya itu jarang, kan gitu Pak. Jadi kalau harus ada penjarangan, ya sayang dong pohon udah berbuah terus kita potong kan. Itu sangat-sangat sayang sekali. Dan untuk pruning sebenarnya itu pengaturannya sudah bisa kok. Malah di negara-negara yang sudah maju, sekarang itu 1 meter Pak. Nanam mangga itu kayak nanam jagung aja. Wow. Bapak bisa lihat sekali ya. Ya di YouTube lah. Banyak itu yang menerapkan sistem 1 meter Pak. Dan dia bisa berbuah dengan bagus. Saya juga pengen ya kayak mereka lah. Kok mereka bisa, kenapa saya nggak bisa kan gitu. Dalam hati kan masih ada begitu Pak. Nah, jadi mari ya kita mencoba Pak ya, terus inovasi. Ya, gimana caranya kok yang luar negeri bisa dengan kesuburan tanah yang lebih bagus daripada, yang lebih rendah daripada kita lebih bagus dari mereka bisa kok, masa saya nggak bisa. Tapi saya masih terus Pak, yang namanya petani itu nggak ada berhentinya untuk belajar Pak. Belajar terus, tidak ada petani yang pandai itu. Tetap belajar Pak. Oh, Belajar dan dari situ berinovasi. ada inovasi-inovasi baru Pak ya. Betul seperti itu Pak. Itulah jam terbang petani. Ros Ganda Elizabeth. Baik, selanjutnya adalah dari Pak Iskandar tadi ya, tertarik untuk studi banding ke lokasi kebun Pak Urip, mangga silakan. Alamatnya di Situ Bolang. Itu desa apa, kecamatan apa atau kelurahan apa Pak? Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Oke, Pak, itu alamatnya Situ Bolang, agro edu wisata Situ Bolang, Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Mohon silakan nanti Bapak bisa di search di Google, mungkin Anda akan ketemu. Oke, lanjut. Ini dari UGJ Cirebon. Silakan Pak Deden, kalau mau menyampaikan, mau bertanya lagi, mau bertanya.
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi sebelumnya melanjutkan pertanyaan dari senior saya Pak Alpandi. Saya juga sama profesinya dengan beliau. Saya Deden dari UGC Cirebon. Saya ingin menanyakan Pak, karena saya kan ini dapat tugas dari kampus mengurus kebun mangga yang sudah ada sebetulnya, tapi memang usianya saya perkirakan itu sekitar lebih dari 15 tahun pohonnya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira berapa sih usia produktif yang baik itu untuk tanaman mangga, dan apakah di usia itu mangga itu masih bisa untuk produktif dengan baik, atau memang sebaiknya saya memang harus tanam yang baru, Pak? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk usia produktif mangga itu sebenarnya di usia 15 tahun sampai 20 tahun itu lagi bagus-bagusnya berbuah itu. Iya, sebenarnya itu untuk mangga nih. Dan masa tidak produktifnya kapan untuk mangga, kita tidak bisa untuk memutuskan itu, hanya kita lihat kemampuan dari mangganya itu sendiri. Saya ada mangga di lokasi ini yang usianya itu lebih dari 100 tahun ini. Yang usianya lebih dari 100 tahun dan buahnya itu masih bagus, masih produktif, itu mangga lokal sini. Itu ada. Jadi tidak ada untuk masa produktif itu. Kalau 15 tahun itu masih bagus. Kalau yang masih bagus, Pak, ya, kalau memang produksinya kita sudah menurun, baru kita potong, dan itu jangan ditebang habis, kita top walking aja dengan varietas yang Anda inginkan, seperti itu. Oke. Baik Pak Haji Urip, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Pak Haji Urip, itu dari Pak Deden. Terima kasih, hatur nuhun Pak Deden. Ini Fakultas Pertanian, Pak? Nggih, Pak, Fakultas Pertanian. Hebat, terima kasih sekali. Senang ini juga sekali ada orang, ini banyak ada kampus. ibunda dari yayasan yang menyaksikan ini karena memantau. Oh, baik, terima kasih. Salam. Yayasan kita punya kebun mangga, Pak. Baik. Sudah tepat ini bertanya dengan Pak Haji Urip. Kemudian ini Pak Suratno Warsito. Pak, kalau melalui EP apa ada jaminan keasliannya untuk pembelian bibit? Kalau yang ngasihnya Pak Haji Urip ya sudah pasti asli, harusnya Pak. Iya, begitu. Mungkin begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah habis. Sekarang begini Pak, untuk ada tips nggak Pak untuk rekan-rekan yang ingin memulai berkebun mangga di awal? Apakah harus, ini yang serius Pak ya, apa harus mulai misalkan, apakah cukup dengan 500 meter, misalkan gitu Pak, supaya nilai ekonomisnya bisa digunakan untuk sehari-hari? Sebenarnya 500 meter ya sudah cukup Pak. Sebenarnya kalau ya memang kalau yang 500 meter itu dipelihara sendiri juga kan sudah bisa, artinya kita membuat sampingan dengan berkebun 500 meter. Kalau 500 meter itu kalau kita konvensional kan cuma dapat 5 pohon Pak. Kalau kita nanamnya konvensional ini. Konvensional. Ya, kalau kita pengen nanamnya UHDP itu sekitar 36-an. Berapa? 30 pohon? 30, ya, 30 pohon. 30 pohon ya. Yang bisa. Ya, kalau untuk menanam kan tergantung kita yang mau nanamnya Pak. Kita itu nanam itu dengan pengennya itu dengan yang ngambil konvensional, yang modern kan gitu aja. Timah-timahnya kan. Kalau yang konvensional begini, kalau yang modern begini kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang namanya berkebun ya pengennya sih banyak, kayak semacam saya juga pengennya kan banyak Pak berkebun. Kira-kira segala sesuatunya bisa dari kebun semua. Ya, betul. Nah, ini berarti dengan high density itu sangat
menguntungkan dari sisi mengirit luas lahan, Pak ya. Iya. Dengan 500 dari 5 ke 30 itu 6 kali lipat, Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa hasilnya tentu saja bisa 6 kali lipat dari cuma nanam 5 pohon. Dan merawatnya kalau 500 meter bisa sendiri, Pak ya, tidak terlalu Bisa, merepotkan kan? Bisa, Pak. Jadi tidak ada biaya lah. Ya. Hanya saja yang high density itu kan memerlukan modal awal yang cukup besar, artinya dibandingkan dengan kita cara konvensional, karena kita harus menyiapkan berbagai selang instalasi untuk air, pemasangan air bawah tanah dan lain sebagainya kan, Pak. Karena kita harus punya sistem yang bisa mengatur air juga di dalam penyiramannya nanti. Jadi beberapa treatment yang harus dilakukan oleh pekebun yang menggunakan sistem high density, Pak. Di antaranya ya drip irigasi. Nah, karena kita kalau harus menyiram dengan jarak yang pendek terus banyak pohonnya itu kan kalau manualan kan kita kan repot, Pak. Itu jadi harus menyiapkan itu dulu. Makanya kita agak banyak dari awal, dari pembelian bibit sudah banyak, tenaga kerja sudah banyak, ditambah lagi dengan irigasinya harus dipasang kan seperti itu. Tapi kita kesininya kita mudah dibandingkan dengan kita merawat tanaman yang konvensional. Jadi kita sangat-sangat mudah, tinggal kita buka keran, jalan, buka keran, jalan. Kalau mereka kan masih nyiram muter-muter kan. Oh, sistem irigasinya sudah bagus, Pak ya? Iya, sistem irigasinya sudah bagus. Baik. Nah, masih ada yang mau bertanya? Dipersilakan, masih bisa untuk satu pertanyaan lagi. Bapak dan Ibu Intaners, sekali lagi silakan mengisi daftar hadir di kolom chat yang sudah kami sediakan. Nanti akan ada sertifikat. Mohon mengisi dengan betul nama, kemudian alamat email, karena yang diisikan itulah yang akan kami kirim. Jadi sertifikat akan langsung diterima di email masing-masing Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu akan diundang juga untuk menjadi anggota WA Group Inspirasi Bisnis. Di situ bisa saling berinteraksi, bisa saling berbicara bisnis, teknik budidaya, dan lain sebagainya tentang pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga Bapak dan Ibu bisa menambah wawasan, menambah bisnis, dan menambah jaringan. Baik, terima kasih. Lagi, Selain di Zoom ini, kita juga selalu hadir di YouTube channel ya Indonesia Review. Jadi kalau yang tidak kebagian di YouTube channel, yang tidak kebagian di Zoom karena penuh ataupun karena link kurang bagus, silahkan bisa mengikuti melalui YouTube channel Indonesia Review. Ya, silahkan dari Pak siapa tadi? Made? Dari Hairin, Pak. Oh, Pak Herin, monggo silakan. Ya, mohon maaf. Tadi yang mengenai lalat buah itu solusinya gimana ya? Saya tadi kurang jelas. Mohon dijelasin lagi, Pak Haji. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk penanggulangan lalat buah. Kalau kami di sini itu buahnya itu kan dibungkus, jadi tidak mungkin kena oleh lalat buah. Dan ini contoh pembungkusnya nih. Ini contoh yang impor itu, Pak? Ya, yang impor ini. Ini impor. Iya. Nah, terus di dalamnya ini kalau yang coklat warnanya itu ada karbon hitamnya ini. Jadi ada karbon, dia itu untuk memuluskan buahnya ini. Jadi sinar matahari pun juga oleh karbon, disaring oleh karbon hitam yang ini. Ada lagi yang satunya ini yang putih, Pak. Yang ini yang ukuran putih.
Yang ini ya ini untuk menyelamatkan buah-buah kita dari serangan lalat buah. Kalau yang ini ukurannya sangat kecil, ini bisa untuk mangga gedong gincu. Kalau yang ini buat mangga agrimania, Pak, ini besar ukurannya. Oh iya iya iya. Nah, ini Itu Pak. kan hanya Kalau ukurannya saja, Pak. Atau kegunaan yang ada karbon sama yang tidak ada karbon? Oh ya, yang bagus yang ada karbon, Pak. Cuman Ada harganya karbon. ya agak tinggi juga. Kalau yang nggak ada karbon ini harganya masih bisa masuk lah. Apalagi kalau ada di Indonesia kan, Pak. Sayang di Ya, kita belum pernah bikin ini. Kemarin juga udah Pak. saya laporkan ke Bapak Ditjen 2, kenapa Indonesia nggak bikin begini, di sana sudah bikin ini. Kira-kira petani mangga di sini tuh terbebas dari lalat buah. Jadi ini yang menyelamatkan. kalau yang pakai iya, kalau yang pakai itu saya pernah pakai parfum genol ya Pak ya. Petrogenol. Untuk itu gimana? Jadi gini Pak, kalau hemat saya, kalau mau Bapak pakai cara itu, kalau di dalam area kebun Bapak ada banyak kebun mangga di situ, Bapak masangnya ya harus jauh-jauh. Nanti malah mangga yang ada di kebun orang lari ke kebun Bapak, itu kan pemikat Pak. Oh iya iya Itu iya. kan pemikat. Jadi merangsang itu ya. Iya. Iya, jadi nanti jangan dipasang di tengah kebun, dipasangnya di pinggir kebun yang agak jauh dari kebun. Hanya yang begitu rawan kepada orang-orang yang ngambil, Pak. Masalahnya masangnya bukan di lingkungan kebun, kan? Iya, iya, betul. Harus jauh Pak. dari kebun. Kalau Bapak masangnya di kebun, nanti lalat buah itu tajam sekali, Pak. Kalau tembus itu dalam kebun Bapak dalam radius 500 sampai 600 meter juga tembus itu. Kalau terbawa angin itu, nanti ke situ, ngumpul ke kebun Bapak semua. Makanya Malah, dihadangnya di jalan, di tengah-tengah kan. Iya. Dari tempat Bapak larinya ke situ, dari tempat orang lain larinya ke situ juga. Tapi kalau dipasang dicantolkan di pohonnya, nanti ngumpulnya malah di tempat Bapak semua. Iya, iya, iya. Saya pikir selama ini saya masaknya di tempat yang biar masuk ke situ, ternyata salah juga ya. Malah ngundang dari kebun orang lagi, Pak. Iya, betul, betul. Di luar kebun, masangnya jangan di dalam kebun. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, itu. Terima kasih Pak Herin. Terakhir, Pak Haji Urip, ada yang ingin disampaikan yang untuk rekan-rekan Interners dalam rangka yang berniat untuk usaha ataupun untuk berkebun agrowisata, tips-tips apa atau mungkin dalam menghadapi pandemi ini seperti bagaimana bisnisnya? Silakan. Ya, jadi untuk ucapan yang terakhir dari saya, hanya saya ingin di Indonesia ini ke depannya tidak ada impor buah lagi, Pak. Karena di sini sebenarnya karena sudah ada, tinggal kita pilih petani mana yang harus kita bantu, petani mana yang harus kita berikan pendidikan, dan petani mana yang harus kita sekolahkan. Karena dari situlah petani itu bisa menjaga kebunnya sendiri, Pak. Jadi untuk itu kami sangat apresiasi kepada pemerintah sekarang ini dalam sektor pertanian untuk membuat petani milenial sebanyak-banyaknya itu dalam rangka generasi penerus kita, dan mudah-mudahan untuk adik-adik petani milenial bisa berkarya lebih bagus lagi dibandingkan dengan petani-petani yang sekarang, lebih bagus, lebih modern, dan lebih maju. Itulah cita-cita dari Menteri Pertanian sekarang ini.
Jadi berpesan kepada semua teman-teman pekebun, mari kita berkebun dan berinovasi untuk kepentingan diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Urip. Luar biasa pesannya. Semoga kita bisa mewujudkan itu ya Pak ya. Sehingga tidak banyak lagi buah yang harus diimpor. Semakin banyak petani milenial, semakin banyak lagi masyarakat anak-anak muda yang ikut bertani, berkebun, yang menghasilkan dari tanah yang sesungguhnya milik kita. Dan juga di sana kita bisa berinovasi, meningkatkan ide-ide kreatif sehingga hasil pertanian kita menjadi lebih unggul. Dan tentu saja kita berharap dari pihak pemerintah, pusat dan daerah bisa membantu mewujudkan hal itu secara bersama-sama. Kita bergandengan tangan. Demikian Bapak dan Ibu, rekan-rekan Intaner semua, inspirasi bisnis Intani seri yang ke-39 sudah berakhir, dan saya sampaikan lagi bahwa narasumber hari ini adalah Bapak Haji Urip. Beliau adalah pemilik Agro Edo Wisata Mangga Agriman ya, dan pesannya sangat luar biasa. Terima kasih saya sampaikan Pak Haji Urip. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung baik melalui link Zoom maupun di YouTube channel Indonesia Review. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan di jam yang sama. Jangan bosan-bosan untuk selalu mengikuti webinar Inspirasi Bisnis Intani setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Intani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kalau bisa catat sama sebenarnya. Bang. Ada kamera. Tadi Pak acara berlangsung. Sudah semua? Oh ya. Oke, kalau sudah terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Sudah ya. Terima kasih buat